Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ayah, bunda, dan ananda dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu atau melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita diridai oleh Allah dan mendapatkan derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak luput pula kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Musim kebaikan telah tiba di tengah-tengah kita. Musim maghfirah rahmat telah hadir di tengah-tengah kita. Tapi corona COVID-19 masih belum beranjak dari kita. Ramadan memang telah tiba, tapi corona masih terus mewabah tiada hentinya. Ayah, bunda, dan ananda dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, situasi saat ini memang berbeda. Tidak seperti biasanya. Keadaan di sekitar kita pada Ramadan tahun ini memang berbeda. Kondisi perekonomian masyarakat mengalami penurunan dan terus melemah. Situasi dan kondisi memang berubah, tapi hati kita tidak boleh berubah. Dalam menyikapi perkembangan terkini, sesulit apapun ujiannya, hati kita tidak boleh goyah, iman kita tidak boleh melemah. Mari kita terus mengasah senjata sabar dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita betul-betul memiliki sifat sabar dan syukur? Ataukah sifat sabar dan syukur kita selama ini hanya slogan di bibir saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im min khalfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan berikan ujian, cobaan kepada kamu dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, wasabiru, kuatkanlah kesabaranmu, warabitu, dan tetap menjaga kewaspadaan atau tetap bersiaga, wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu termasuk orang yang beruntung. Dalam menyikapi kondisi yang seperti ini, marilah kita terus bersabar dan menguatkan kesabaran kita. Mudah-mudahan kondisi pandemi COVID-19 ini bisa cepat kita atasi bersama. Ayah, bunda, dan ananda serta kaum muslimin di mana berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlakukan Ramadan tahun ini sebagaimana kita memperlakukan Ramadan tahun sebelumnya. Mari kita raih ampunan, keberkahan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka sebagaimana hal itu pernah kita lakukan dengan penuh semangat pada Ramadan sebelumnya. Semangat kita harus tetap membara. Api motivasi kita harus senantiasa menyala. Gairah kebajikan dalam diri kita harus selalu kita jaga. Ibadah bisa kita laksanakan di mana saja. Jika dalam kondisi sekarang ini kita tidak bisa melaksanakan di masjid, di musola, kita bisa melaksanakannya di rumah bersama keluarga. Pada Ramadan tahun ini, kita tidak hanya berjuang melawan godaan syaitan dan nafsu saja, tetapi juga kita berada dalam pertempuran melawan keadaan di mana
keadaan di mana orang banyak menjadi panik, takut, susah, resah, galau, stres, khawatir, ketar-ketir, mencerca, memaki, tidak sabar, dan tidak bersyukur. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Kita kalahkan keadaan dengan menjaga hati kita. Hati kita harus tetap jernih. Hati kita tidak boleh terkotori oleh limbah kepanikan dan ketakutan. Hati kita tidak boleh dilanda ketakutan dan kepanikan. Tetapi menjaga kewaspadaan harus kita lakukan. Ibadah jangan kita tinggalkan, tapi protokol kesehatan juga jangan kita abaikan. Ikhtiar lahir tetap kita jalankan, tapi tawakal kepada Allah jangan menjauhkan dari diri kita. Ayah, bunda, dan ananda dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lakukan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan imanan wahtisaban, agar kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan meraih pengampunan dosa darinya. Kita lakukan ibadah dengan iman yang kokoh dan niat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kokoh artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang kita sembah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, menakdirkan segala sesuatu dan menghendaki terjadinya segala sesuatu dan berbeda dengan segala sesuatu. Setiap kejadian kita meyakini bahwa ada hikmah, pelajaran dan makna yang terkandung di dalamnya. Ayah, bunda, dan ananda di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min zambi." Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan dilandasi keimanan dan mengharapkan dan dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ufirallahu lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ufira lahu ma taqaddama min zambi." Man qama Ramadhana, barang siapa yang menghidupkan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan menghidupkan malam-malam dengan melaksanakan salat-salat sunnah, zikir dan ibadah lainnya, imanan wahtisaban, dengan iman dan dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ayah, bunda, dan ananda di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lakukan berbagai ibadah pada bulan Ramadan ini dengan iman yang benar, dengan niat yang benar, dengan tata cara yang benar. Kebenaran iman, kebenaran niat, kebenaran tata cara, itu semua hanya bisa terwujud jika kita berilmu. Jangan bosan mengkaji ilmu agama, karena ilmu agamalah yang akan menuntun kita menapaki kehidupan dunia ini dengan selamat dan akan menunjukkan kepada kita untuk meraih derajat takwa. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini kita semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya dan mendapatkan derajat takwa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.